Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya menjadi konselor dan saya mengambil salah satu teman saya untuk dijadikan klien pada video saya yang berikut. Saya akan menjelaskan sedikit ringkasan mengenai masalah yang dihadapi klien saya nanti. Jadi dia ini seorang mahasiswa, tapi dia merasa sangat takut ketika berada di keramaian, sehingga dia tidak bisa fokus atau tidak bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dia itu sangat takut dan sedikit mengalami trauma pada masa kecilnya disebabkan oleh temannya, sehingga dia merasa takut pada saat di keramaian, tapi ketakutan itu tidak berlaku pada keluarganya. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Dengan Mbak siapa? Nama saya Herawati. Ya, perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Tujuan Mbak kemari untuk apa ya? Kedatangan saya ke sini ingin menceritakan suatu masalah yang sedang saya alami. Oh iya. Apa sebelumnya sudah mengikuti konseling atau belum? Saya belum pernah mengikuti konseling apapun. Ini baru pertama kali saya mengikutinya. Oh iya. Kemari apa ada saran, paksaan atau dengan sukarela? Saya ke sini ada info dari teman saya untuk datang Iya. ke tempat konseling ini dan atas kemauan diri saya pribadi. Oh iya. Sebelumnya kan Mbak belum pernah mengikuti konseling. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling. Konseling itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Dalam konseling juga ini ada beberapa asas. Saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu asas kerahasiaan. Jadi masalah Mbak yang akan ceritakan ini saya jamin tidak akan keluar. Jadi saya harap Mbak bisa menceritakan masalah Mbak tanpa adanya halangan, agar masalah Mbak itu dapat terselesaikan. Baik, Mbak. Oh iya, sebelumnya masalah Mbak itu apa ya, kalau saya boleh tahu? Begini, saya akan menceritakan sedikit masalah saya. Ya. Entah kenapa saya kalau berada di kalangan orang banyak atau keramaian, rasa takut yang ada dalam diri saya itu selalu timbul. Saya merasa cemas, takut setiap saya berada di keramaian. Begitu, Mbak. Perasaan itu ada sejak saya kecil sampai sekarang. Sebelumnya apa ada gejala-gejala atau? Ya, pernah saya mengalami masalah takut, cemas, trauma begitu saat saya berada di sekitar orang banyak, keramaian. Rasa itu selalu timbul. Saya dapat menyimpulkan dari masalah Mbak itu merasa gelisah, merasa cemas, merasa takut ketika ada di keramaian. Jadi saya akan memberikan salah satu solusi dengan melakukan asosiasi bebas kepada Mbak. Asosiasi bebas ini teknik yang dilakukan agar Mbak itu leluasa mengungkapkan perasaan Mbak. Jadi saya harap dalam teknik asosiasi bebas nanti ini Mbak bisa meluapkan segala emosi yang Mbak hadapi. Baik, Mbak. Oke, silahkan baring ke tempat ini. Cari posisi yang menurut Mbak nyaman ya. Apakah posisi Mbak sudah nyaman? Iya, sudah. Ya, pertama tarik nafas Mbak, keluarkan dengan perlahan. Tutup mata Mbak, tarik nafas perlahan, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Ya, coba Mbak ceritakan masalah yang Mbak hadapi saat berada di keramaian. Begini, Mbak. Masalah saya itu entah kenapa rasa yang ada di dalam diri saya selalu timbul, rasa cemas, takut saat saya berada di kalangan banyak orang, di keramaian. Entah mengapa rasa itu selalu timbul, selalu menghantui saya, dan sehingga saya merasa takut terhadap orang banyak. Dan saya keseharian saya di kelas, saya itu
jarang sekali bergaul dengan teman-teman saya. Padahal dalam diri saya ingin sekali mempunyai teman banyak, bergaul dengan baik seperti teman-teman saya yang lainnya. Dan saya juga ingin merasakan kegiatan ekstrakurikuler di organisasi kampus seperti kegiatan pramuka. Saya ingin sekali masuk kegiatan pramuka, tapi entah kenapa ketika saya ingin memasuki kegiatan tersebut, rasa itu selalu timbul dan selalu menghadang saya untuk bergaul dengan orang banyak, sehingga saya merasa takut jika saya berada di keadaan banyak orang. Begitu Mbak masalah saya. Oh iya, terima kasih. Tarik nafas perlahan dan hembuskan. Tarik, hembuskan. Ya, silakan duduk. Ya, cari posisi ternyaman menurut Mbak ya. Bagaimana perasaan Mbak tadi? Perasaan saya itu sudah merasa lega dengan menceritakan kisah saya kepada Mbak. Iya, yang ingin saya tanyakan, apakah Mbak ini merasa takut, gelisah, dan takut melihat orang ketika berada di tempat ramai, dan rasa itu terjadi secara terus-menerus. Jadi saya menyimpulkan bahwa Mbak ini ada sedikit trauma ya terhadap orang banyak. Kalau boleh tahu apa penyebabnya sehingga Mbak seperti itu? Begini Mbak, dulu itu pas saya masih sekolah di sekolah dasar, saya mempunyai teman, bahkan seperti saudara. Saya sangat mempercayai teman itu, dan berlalunya waktu, teman saya itu selalu menjelekkan saya di depan orang banyak, menceritakan kejelekan saya. Saya sangat tidak suka dengan sifat teman saya ini, sehingga dia sering menjelekkan bahwa saya inilah, bajunya inilah, miskin lah, itulah. Saya sangat trauma dengan sikap teman saya itu, sehingga saya dijauhi oleh banyak orang. Sikap penjauhannya itu seperti apa? Kalau boleh tahu, atau sikap apa yang diberikan oleh lingkungan Anda sehingga membuat Mbak ini merasa takut kepada orang banyak? Selalu menjelek-jelekan saya di depan kalangan orang banyak, sehingga saya selalu ditertawakan oleh orang banyak. Jadi rasa itu timbul dalam diri saya, sehingga saya merasa takut kepada orang banyak, trauma dan cemas. Terus bagaimana dengan keluarga Anda? Keluarga Mbak, apakah Mbak juga merasa takut ketika berada di keluarga Mbak? Kalau dengan keluarga saya itu beda Mbak. Saya tidak takut sama keluarga saya, karena saya sering berinteraksi dengan keluarga saya, sering berkumpul, bertatap muka. Beda dengan orang asing yang di luar sana, saya selalu cemas dan takut terhadap mereka. Terus bagaimana dengan kerabat Mbak, dengan sepupu Mbak, om tante Mbak, nenek Mbak, dan keluarga jauh? Kan yang saya bilang tadi, keluarga. Ya. Saya tidak mempunyai rasa takut terhadap keluarga, karena kami sering berkumpul bersama, bertatap muka. Beda halnya dengan di lingkungan perkuliahan. Oh iya, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa Mbak ini mempunyai rasa takut kepada orang, rasa takut, gelisah, dan juga cemas ketika berada di tempat ramai, sehingga Mbak itu tidak terbiasa, dan rasa keinginan Mbak itu untuk berteman dengan orang lain itu terbatas. Jadi saya menyarankan kepada Mbak agar Mbak dapat menemui teman Mbak yang dulu membuat Mbak jadi seperti ini, dan membicarakannya secara bersama. Mungkin sifat kan sekarang Mbak sudah dewasa, otomatis pemikiran teman Mbak juga itu sudah pasti berpikiran berubah, sudah jadi dewasa. Kan pada saat kejadian itu terjadi Mbak masih kanak-kanak, ya kan? Iya Mbak. Jadi saya berharap Mbak bisa bertemu dengan teman Mbak yang dulu, berbicara berbicara lepas saja ya, berbicara lepas agar tidak tegang, dan sehingga mungkin dengan berbicara dengan teman Mbak itu, rasa takut Mbak itu dapat hilang, dapat sedikit
hilang. Terus saran yang kedua yang dapat saya berikan, Mbak pertama itu harus mencari satu teman saja, satu teman untuk diajak bergaul. Setelah itu Mbak dapat bergaul sedikit demi sedikit orang. Mbak tidak perlu langsung ke tempat orang yang banyak, cukup ke tempat orang yang sedikit demi sedikit dan banyak, sehingga Mbak tidak lagi merasa takut. Oh iya Mbak, makasih. Jadi saya ini harus berkomunikasi ulang kembali kepada teman saya yang dulunya yang membuat saya menjadi begini. Saya harus memperoleh komunikasi yang lebih baik secara perlahan-lahan agar saya bisa bergaul dan berinteraksi dengan orang banyak. Ya, benar sekali. Bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan konseling ini? Perasaan saya itu sangat lega dengan mengungkapkan semua masalah saya kepada Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya, sama-sama. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi, atau saya mungkin bisa datang kembali curhat-curhat kepada Mbak. Ya, tentu saja dengan senang hati. Kalau mau kemari, saya harap Mbak dulu bisa mengontak saya. Nanti saya berikan nomor HP. Soalnya sempat Mbak ingin datang kemari dan saya tidak ada. Baik, jadi jikalau saya ingin kemari, saya harus mengkontak Mbak terlebih dahulu agar Mbak siap-siap. Iya, saya harap begitu. Jangan sampai Mbak datang ke sini dan saya berada di luar kota. Ya, mungkin hanya itu. Ya, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.